Dibantai Korea Utara 6-0 selesai sudah perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U17. Perjalanan Garuda Muda harus terhenti di Piala Asia U17. Kekalahan telah harus dialami oleh para skuad Garuda dari Korea Utara. 6 gol bersarang ke gawang timnas U17. Meski begitu, setidaknya harapan untuk lolos ke Piala Dunia sudah tercapai. Hasil kali ini harus jadi pembelajaran berharga dan perbaikan untuk timnas U17 sebelum pergi ke Piala Dunia pada November mendatang. Tetap beri dukungan untuk para penggawa Garuda Muda. Umur mereka masih muda, jangan bully mereka, melainkan beri support dan kritik membangun yang berguna untuk para tunas Garuda Muda ini. Hancur sehancur-hancurnya, timnas Indonesia U17 dibantai 0-6 oleh Korea Utara. Gimana menurut kalian pertandingan pada malam hari ini timnas Indonesia di perempat final melawan Korea Utara? Menurutku pribadi ini kayak timnas Indonesia tuh kayak diajarin cara main bola, diajarin 1-2 sentuhan, skema permainan yang enak antara bertahan dan menyerang. Jadi timnas Indonesia kita itu diajari cara bermain sepak bola. Bahkan timnas kita itu tidak ada peluang emas satu pun loh ya. Karena memang ya mental itu berpengaruh besar. Setelah kita tertinggal 2-0, timnas Indonesia tuh mainnya gak agresif sama sekali. Bahkan kita cenderung menunggu sampai akhirnya Korea Utara bisa membobol 6 gol di timnas Indonesia. Sumpah ini kayak timnas Indonesia ini kayak diajari kucing-kucingan gitu loh. Diajari cara main bal, dibuat kucing-kucingan. Kayak permainan Indonesia tuh kayak orang malas-malas gitu loh, tahu nggak sih? Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga kali ini ambil pelajaran aja buat timnas Indonesia supaya nanti ke depannya apalagi di Piala Dunia nanti lebih siap lagi. Karena memang belum saatnya sih, kayak gak level aja ngelawan Korea Utara. Dilihat dari permainan tadi. Tinggalkan di kolom komentar ya. Timnas U17 harus gugur dari Piala Asia U17 setelah dicukur, diobok-obok oleh Korea Utara. Sobatnya Korea Selatan ya. Korea Selatan dikalahkan oleh kita. Korea Utara bukan saja mengalahkan kita tapi menggunduli kita dengan 0-6. Dan tentu saja walaupun kita kalah, kalahnya telak, tetap kita harus apresiasi bahwa mereka sudah memenuhi bahkan melampaui target untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 ya, bahkan dengan 3 kemenangan di fase grup, dan itu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Walaupun di pertandingan kali ini terlihat bahwa banyak sekali PR, banyak sekali evaluasi yang harus dilakukan oleh Coach Nova, bahwa Korea Utara gue juga speechless, mainnya keren banget ya ternyata ya Korea Utara ya. Mungkin ada pressure lain dari Korea Utara, tapi jauh lebih bagus bahkan dibandingkan Korea Selatan. Di sisi lain memang kita sangat buruk. Bukan hanya soal defense, 2 kebobolan awal, 1 lewat corner, which is setiap corner gue bilang itu adalah kesalahan tactical, kesalahan dari organisasi defense. Dan kita 2 kali loh kena corner di pertandingan kali ini, sama seperti U23 kemarin dan sama seperti senior. Jadi ya ini harus diperbaiki. Dan memang secara overall kita kalah segalanya. Dibandingkan Korea Utara. Fisik kita kalah, taktikal kita kalah, mental kita kalah, terutama mental. Ini ada sepak bola itu adalah permainan adu mental, dan di situ memang kita kalah telak. Dan ya it's okay, ini pelajaran yang perlu karena kan di fase grup kita menang semua. Kita butuh kekalahan seperti ini untuk menjadi modal nanti untuk Piala Dunia. Artinya, lu di saat para pemain dan mungkin pelatih disadarkan bahwa ini kualitas lu, level lu belum sehebat itu juga. Bahwa lu bisa mencapai hasil yang luar biasa di fase grup itu luar biasa. Tapi di level yang berbeda di babak knockout lawan tim Korea Utara yang notabene di atas kertas harusnya tidak lebih kuat dibanding Korsel, lu kalah mental. Di Piala Dunia itu levelnya di atas lagi karena levelnya dunia bukan Asia. Jadi ini pelajaran yang berharga, semoga bisa di evaluasi nanti, but kita harus tetap apresiasi bahwa semua pemain dan jajaran pelatih sudah memberikan yang terbaik dan hasil yang maksimal di Piala Asia kali ini. Oke, segitu dulu. 6-0 telak
Timnas U17 kita harus menelan kekalahan dibantai oleh Korea Utara dengan skor 0-6 pada perempat final Piala Asia U17 guys. Dan dengan ini, Timnas Indonesia U17 harus pulang kampung dari Piala Asia. Singkat aja kalau lebih jujur, kita kalah banget dari hampir segala aspek pada laga ini. Waduh, Korea Utara nih mainnya gimana ya? Terutama fisik ya, gila banget sih fisiknya. Pemain Korea Utara ini kagak bisa di body, nggak jatuh-jatuh. Fisiknya gila banget. Wah, kacau. Bahkan, coba tolong koreksi gue kalau gue salah. Ada yang bilang katanya timnas U17 Korea Utara ini fisiknya dilatih sama tentaranya langsung. Bener nggak tuh? Oke, tapi apresiasi terbesar untuk para pemain-pemain Garuda Muda kita karena telah berjuang sampai di perempat final Piala Asia U17. Dan ingat, timnas U17 kita sudah lolos ke Piala Dunia U17 2025 Qatar yang akan dilangsungkan akhir tahun ini guys. Jadi, ya, pulang dari sini meskipun kita gagal di Piala Asia ini hanya sampai perempat final, pulang dari sini, balik kampung, habis itu apa? Fokus berbenah untuk Piala Dunia. Gue sangat mengajak teman-teman untuk tidak menghujat para pemain atau siapapun. Jangan dihujat guys. Ingat, ini kelompok usia, mereka masih berkembang ya. Ya, kita juga punya peran dalam perkembangan mereka guys. Terima kasih telah berjuang, fokus untuk Piala Dunia. Tanggapannya guys? Yuk kita komen, let's go. Sebuah hasil yang di luar dari ekspektasi kita, bahkan mungkin di luar dari ekspektasi pemain-pemain Korea Utara U17 guys. Ya, pemain kita, staf pelatihan sudah melakukan yang terbaik. Kita sampai di titik sekarang 8 besar. Dan memang kita kalah dengan skor yang telak 0-6, itu skor-skor yang memang di luar dari ekspektasi kita. Tetapi mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka sudah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, yang akan dimulai nanti bulan November. Meskipun ya memang edisi kali ini lebih mudah, kita masuk ke quarter final itu sudah bisa lolos. Tapi ya inilah aturannya dan kita layak dan punya hak untuk lolos ke sana. Dan jangan menilai kualitas tim kita karena hanya kalah besar, kalah 1-0. Jangan lupakan jasa mereka, jangan lupakan perjuangan mereka karena hanya kalah telak di satu pertandingan ini guys. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka sudah menjauh dari keluarganya demi bela Indonesia. Mereka masih muda. Mereka adalah aset masa depan sepak bola Indonesia. Mari kita jaga bersama. Kalau teman-teman yang mau memberikan kritikan, masukan yang positif, dan saya minta jangan ada yang memberikan hujatan baik pemain maupun ke staf pelatihan. Jadi perjuangan kita di Piala Asia U17 sampai di sini, dan kita harus fokus menatap ke Piala Dunia U17. Kita masih punya waktu lebih kurang 5 bulan untuk persiapan di Piala Dunia U17 2025 di Qatar nanti guys. Ayo fokus dukung timnas Indonesia dan jangan pernah lelah untuk mendukung timnas Indonesia sampai kapanpun. Salam Garuda, salam sehat. Yaps, kekalahan timnas 6-0 ini gua tetap apresiasi buat timnas Garuda Muda kita. 6-0, kecewa pasti. Manusiawi kan gitu. Tapi ya ini udah di tangan satu, udah Piala Dunia. Dan di sini bisa gue bilang buat Garuda Muda kita, buat teman-teman semua, kasih semangat buat mereka. Karena di akhir bulan ini mereka masih berjuang di Piala Dunia. Dan di kekalahan malam ini, di pertandingan Asian Cup ini, modal awal pembelajaran buat mereka. Motivasi lagi, memperbaiki lagi, improve lagi. Hingga di 2025 akhir ini, di Piala Dunia, mereka mengeluarkan skill masing-masing dengan kualitas yang sangat bagus, jauh daripada Asian Cup ini. Dan di sini gue mau bilang buat teman-teman semua, kasih semangat buat mereka. Ya, pokoknya Pildun sudah di tangan. Kecewa pasti. Komen di bawah guys, menurut kalian gimana? Kasih motivasi tapi ya, kasih semangat, kasih motivasi. Pildun di tangan. Timnas Indonesia U17 benar-benar ditekan habis-habisan oleh Korea Utara U17 di babak pertama dalam laga Piala Asia U17 malam ini guys. Yaps, halftime skuad Garuda Muda harus tertinggal 2-0 dari Korut U17 setelah mereka mampu menekan habis-habisan skuad Garuda Muda, dan harus kita akui di babak pertama tadi sepenuhnya milik Korea Utara U17. Padahal Coach Novarianto udah menurunkan skuad terbaiknya
Namun dari starting 11 pertama, yang cukup aku soroti permainannya kurang, yaitu adalah Daniel guys. Dimana Daniel masih sering kehilangan bola, dan masih agak kelihatan bingung dalam membangun serangan. Dan sebenarnya Korut U17 ini hanya unggul dari segi pressing, dimana mereka benar-benar ngepres para pemain timnas Indonesia U17, sehingga para pemain kita tidak leluasa untuk mengembangkan permainan. Jadi seharusnya skuad Garuda Muda itu masih bisa mengimbangi permainan dari Korut U17 ini. Asalkan skuad Garuda Muda itu mau ngepres dan berani rebut bola, bukan hanya menunggu di lini pertahanan kita. Jadi menurut kalian apakah timnas Indonesia U17 bisa membalikkan keadaan di babak kedua nanti? Ya, timnas Indonesia dibantai oleh Korea Utara dengan skor 6-0, di mana kita kalah kualitas, kita kalah segalanya melawan Korea Utara yang membuat kita dibantai 6-0. 3 gol di babak pertama dan 3 gol di babak kedua membuat memupus mimpi harapan Indonesia untuk fase berikutnya. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya mimpi kita untuk bermain di Piala Asia. Namun alhamdulillahnya kita sudah lolos Piala Dunia, membuat kita masih bermimpi bermain di Piala Dunia. Ya, di fase berikutnya Piala Dunia. Semoga nanti di Piala Dunia akan ada perbaikan dan mungkin ya lebih bagus lagi bermainnya. Dan inilah wujud dari hasil pembinaan kita. Mungkin pembinaan kita cuman mentok di sini. Mana Exco yang kemarin mengatakan ini keberhasilan pembinaan kita ya. Berarti inilah tingkat keberhasilannya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian. Kita kalah dalam sisi level ya dengan mereka ya. Jadi kalau gue sih ngambil hikmahnya sekarang. Udah nih dari sini kita bisa banyak dapat pelajaran baru ya. Ternyata tuh kita tuh belum seperti yang dilulukan banyak orang gitu. Masih banyak pelajaran yang harus kita dapatkan, kita ambil, kita dalami lagi. Ternyata di level yang lebih tinggi tuh apa yang sudah kita tunjukkan di 3 laga kemarin tuh masih belum cukup untuk memenuhi kompetensi kita untuk bersaing di level yang tinggi. Nah ini kan masih ada waktu ya buat ke Piala Dunia nanti, masih ada waktu 6 bulan mungkin ya. Gue sempat pernah bilang Glenn, entah di sini entah di kanal lain ya, kita tetap harus ada vitamin ataupun booster edit value untuk menaikkan level kita. Di live commentary kemarin ya sempat gue bilang ya, mesti ada tambahan pemain-pemain diaspora yang bermain di luar seperti Matteo Baker untuk kita naikin level kita gitu loh. Karena kalau di Asia aja mungkin pemain-pemain mayoritas domestik kita bisa bersaing, tapi kalau nanti di dunia, dan ini kan miniaturnya pertandingan dunia nih lawan Korut nih, karena sama-sama lolos ke Piala Dunia nih. Kita harus ditambahin lagi tuh pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain kita yang bermain di akademi luar negeri. Kim Jong Un said, segini doang King Indo. Easy wins. Aduh, kita kena bantai bro. Perjalanan timnas Indonesia U17 harus berakhir di babak 8 besar. Setelah pertandingan tadi kita dibantai. Semoga banyak belajar dari kekalahan ini. Berbenah. Kita kalah telak dan dibantai habis-habisan sama Korut 6-0. Terlepas dari itu ya, permainan kita sangat-sangat nggak berkembang. Sama sekali nggak berkembang. Kita cuma buntu, long ball, udah. Dan itu mungkin strategi dari Coach Nova sudah dibaca ya sama tim lawan. Atau gua nggak tahu juga karena Korut sangat disiplin, sangat kuat menurut gua. Apalagi duel 1 lawan 1. Terus setiap individunya punya kualitasnya masing-masing. Menurut gua superior nih ya si Korut nih lawan Indonesia ini. Tapi gua nggak tahu ketika nanti lawan Uzbek di semifinal kayak gimana. Cuma ini PR buat timnas kita banyak banget. Apalagi dari segi individual pemain, terus ya defense-nya juga. Gila itu, kenapa defense kita hari ini, ya Allah gampang banget ya hari ini defense kita. Dan banyak banget PR-nya ya yang harus dikembangin sama Coach Nova dan jajaran pelatih untuk menyambut Piala Dunia di akhir tahun ini. Wajib dan kita harus evaluasi, ada waktu 6 bulan untuk fokus ke Piala Dunia. Kita tingkatin lagi antar pemain, terus antar strategi dari pelatih juga kita tingkatin lagi. Coach Nova dan kawan-kawan, gue percaya, ayo berbenah lagi, masih banyak waktu. Kita berbenah, fokus Piala Dunia. Let's go. Terima kasih untuk semuanya, Coach Nova, federasi, para pemain, para siapapun yang berkontribusi di timnas U17. Terima kasih perjuangan kalian. Thank you. See you di akhir tahun untuk Piala Dunia. Bye-bye.